Biar Allah buka hati kita, pikiran kita, jiwa kita, ilmu yang akan kita pelajari bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Bisa kita amalkan buat diri kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat saudara-saudara kita, buat kaum muslimin wal muslimat. Allah berikan ketetapan, kemantapan hati dalam jiwa dan pikiran kita semuanya. Makanya kita baca doa, ikutin Habib, mudah-mudahan semakin berkah manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni nuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa qafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila anqal wal hubbu fillah li ahli ta'atihi wal bughdu fillah li ahli ma'siyatihi min awthaqi ural iman. Waqad balagana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma ahdatsa banu Israil al-ahdatsa nahatkum ulama'uhum falam yastajibu lahum wa qalatuhum ba'da dhalika wa wakaluhum falamma fa'alu dhalika daraballahu bi qulubihim ba'dihim ala ba'd wa la'anahum ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Ayyuhal ahbab, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah wal afiyah. Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan wal afiyat buat kita semuanya, sehingga kita hadir, duduk bersama, ngaji bersama, mencari ilmu bersama, guna dan agar mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang mengerti. Ya, Mas Pan, bukan dikit, biar dikit, ya. Yang masih di luar harus masuk ke dalam. Tadi yang ngelihat jamaah di luar masih banyak.
Ayo maju dikit. Maklum, masjidnya lagi direnovasi. Ya, biar yang di luar dia masuk ke dalam dan bisa ngaji semuanya. Ya. Sini nih. Ya. Biar bisa pada ngaji. Ayo di luar masuk. Ayo tegak di situ masuk. Ayo masuk. Ayo masuk di situ. Ayo. Ayo. Ayo masuk semuanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebaik-baik umatnya, menjadi pengikut setianya, dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Musannif Al-Habib Qutbil Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam kitab Nasaihid Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, cinta karena Allah karena kita ngelihat ketaatannya, dan benci karena Allah. Kenapa? Karena kita ngelihat maksiatnya dan perbuatan dosanya. Itu menunjukkan bahwasannya itu adalah iman yang sangat luar biasa, iman yang sangat istimewa, iman yang menunjukkan kebenaran hakikat hati dan jiwanya. Jadi kalian cinta majelis karena Allah, cinta teman kalian karena Allah, cinta guru kalian karena Allah, cinta istri kalian karena Allah, cinta anak kalian karena Allah. Itu merupakan iman yang sangat mulia, iman yang sangat dahsyat. Tapi tatkala nilai keimanan sudah mulai berbelok, nilai keislaman sudah mulai tidak menemukan arah yang baik, arah yang benar, arah yang tegas, arah yang lurus. Kenapa? Tatkala istri kalian melenceng, anak kalian berbuat maksiat, ya, istri kalian durhaka sama suaminya, teman kalian udah mulai berbuat maksiat, udah mulai berbuat dosa, bencilah kalian, tapi karena Allah. Bencinya karena Allah. Kenapa? Karena pelaku maksiat, pelaku perbuatan dosa, ya, kita nggak benci sama orangnya, kita nggak benci sama pelakunya, kita nggak seneng sama perbuatannya, nggak suka dengan apa yang dikerjakannya, nggak suka apa yang dilakukannya. Jadi mendapatkan laknat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, ini banyak terjadi. Kadang-kadang benci dengan teman kita, bencinya bukan karena Allah, bencinya karena dia ngerebut pacar kita. Ya, kacau nih urusannya. Satu majelis, kadang ketemu di majelis, ini banyak nih, banyak kasus terjadi. Ketemu di majelis, ketemu di Masjid Darussalam, ya, yang cowok, 3 cowok ngerebutin 1 cewek. Cowok yang pertama udah mulai deket, cowok yang kedua udah mulai PDKT, cowok yang ketiga udah mulai kenalan di satu majelis. Kadang-kadang yang cowok gara-gara berebutan 1 cewek, ini berantem nih. Cowok yang pertama, kedua, ketiga, yang diincar soalnya sama. Benar apa benar? Betul apa betul? Hadir majelis bukan karena Allah, berarti karena seorang cewek. Ya, dan itu nggak terpuji.
Itu nggak baik. Itu nggak betul. Ya, itu nggak betul. Pertama, kalau seandainya karena Allah, nanti ceweknya juga dapat, ilmunya juga dapat. Asal karena Allah. Cintanya karena Allah, bukan karena wanita. Demikian juga, gara-gara dua majelis akhirnya yang asalnya malam istiqomah, malam Sabtu, gara-gara berantem rebutan cewek, cowok yang pertama, kedua, ketiga, ini mau ngaji nggak enak. Ntar ketemu sama cowok yang kedua, ntar ketemu sama cowok yang ketiga, nggak enak. Yang cewek juga si malakama bingung, milih yang mana, ya, yang diincar yang mana, jadi malas-malasan ngaji. Sama juga. Kadang-kadang yang cewek 3 orang berebutan, 1 cowok 1 orang. Ada yang begitu, gara-gara seperti itu, nggak tegur sama. Gara-gara begitu, akhirnya apa? Nggak mau ngaji. Na'udzubillahi min dzalik. Karena yang diincar sama, orangnya sama, cowoknya sama, ceweknya sama. Nggak niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah. Makanya cintai karena Allah, cinta dan sayang karena Allah, benci dan tidak suka, tidak senang karena perbuatan maksiat dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dahsyat, itu luar biasa. Ya, itu baik, itu mulia. Apapun, sekolah niatkan karena Allah. Iya, niat apa? Mencari ilmu pengetahuan. Kerja niatkan karena Allah, nafkahin anak dan istri niatkan karena Allah. Kalau niatkan karena Allah itu baik, barokahnya banyak, rahmatnya banyak, kebaikannya banyak di dalamnya, insya Allah. Buktinya apa? Diriwayatkan, ya, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala terjadi sebuah peristiwa di Bani Israel, ya, banyak peristiwa yang terjadi di Bani Israel, ya, tentang sebuah perbuatan maksiat kepada Allah, tentang sebuah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama dari mereka, ya, di Bani Israel kumpul semuanya, ulama-ulama mencegah, jangan bermaksiat kepada Allah, jangan kumpul sama orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Cuma masyarakat Bani Israel itu tidak mendengarkan perkataan ulama-ulamanya. Ya, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan apa yang disampaikan ulama-ulamanya. Ya. Dan sangat disayangkan ulama-ulamanya itu berbaur dengan mereka. Ya. Faqalatuhum ba'da dzalika wa wakaluhum. Ya. Kumpul sama mereka, berbaur sama mereka, tidak berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma fa'alu dzalika daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'd. Tatkala karena mereka membaur, tidak mau mendengarkan, sementara ulamanya tetap ada di sana juga, Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan hati mereka, mengiris-ngiris hati mereka, sebagian memisahkan, mencerai-beraikan di antara mereka satu dengan yang lain. Dan Allah melaknat mereka semuanya, ya, ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, ya, yang telah disampaikan oleh lisannya Nabi Allah Daud alaihissalam dan Isa bin Maryam dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini yang penting. Jadi, ya, diceritakan wa fi qissatin ahli Korea allati kanat hadiratal bahr. Ada sebuah cerita. Dulu sebuah cerita penduduk desa yang mana mereka mempunyai ritual memancing di laut. Mancing di laut.
laut, mancing di laut, jala ikan di laut, ya, jaring ikan di laut, ya. Jadi apa yang dilakukan? Ini ada sebuah cerita, ya, karena mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat mereka menjadi sebuah kera, monyet, menjadi sebuah monyet, ya. Yang pertama, annahum lamma istahalul istiyad al-muharram alaihim yaumus sabat tafarraqu talatu firaq. Bahwasannya mereka yang memancing, menjaring, menjala ikan, ya, mereka yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu, pada waktu itu nggak boleh jaring ikan. Kenapa? Orang Yahudi lagi ibadah. Ya, ini kan ceritanya Bani Israel. Bani Israel. Hari Sabtu itu hari istimewanya mereka. Orang Yahudi. Kalau hari Minggu harinya Nasrani. Kalau hari Jumat hari rayanya umat Islam. Dulu pada waktu Yahudi memancing hari Sabtu itu tidak boleh. Sebuah ritual yang tidak boleh sampai mereka terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Ada yang membolehkan fafirqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim. Satu kelompok, satu golongan boleh menjala, ya, tidak ikutin perintah Allah. Boleh menjala, menjaring, memancing, ya, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu. Mereka bodoh amat, bodoh teuing, melanggar perintah dari Allah. Tetap menjala, tetap menjaring, tetap mencari ikan, berburu ikan, ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kelompok yang pertama. Ya, bodoh amat, yang penting halal, udah bismillah, udah ibarat kata bahasa kita, bismillah, udah ayo kerja lagi. Ya, kita terjang aja, apa sih? Nggak peduli, melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, wafirqatun amsaku wa nahum wa lam yufariquhum. Satu kelompok nggak boleh menjaring, menjala ikan, memburu ikan di hari Sabtu. Mereka melarang. Ya, mereka melarang, mencegah, menahan mereka, tetapi tidak mau berpisah dengan mereka, kumpul bersama mereka. Tapi nggak mau ikut, gitu. Melarang, tapi nggak mau ikut bersama mereka, tapi mereka ada bersama mereka. Nggak ikut-ikutan nyala, nggak ikut-ikutan jaring, nggak ikut-ikutan main. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang memisahkan dengan mereka, keluar hijrah di antara mereka, min baini adhurihim ba'dan nahyi lahum. Ya, keluar, ya, hijrah, nggak mau kumpul sama mereka. Kenapa? Setelah mereka mencegah, memberitahu kepada mereka semuanya itu tidak baik, itu melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih tahu, udah ingkar, udah mencegah mereka semuanya. Lebih baik kalau seandainya nggak mau, lebih baik daripada turun balaknya Allah, musibah dari Allah, bencana dari Allah, lebih baik kita hijrah, lebih baik kita pindah. Takut adabnya Allah Subhanahu wa taala langsung turun. Kalau zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanggar perintahnya Allah, itu langsung turun balanya, musibahnya, bencananya itu langsung turun. Kala itu juga, ya, langsung, ya, kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, falamma nazalatil uqubah ammatil ula wa katazania. Tatkala turun bencana, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yang terkena itu kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Kenapa? Kan orang yang kedua itu kan mencegah, sudah, menahan mereka, mencegah mereka, tidak mau tapi berkumpul bersama mereka, tapi kan udah melarang. Nggak mancing sama mereka, nggak berburu sama mereka. Li'iqamati ma'al maksiat. Kenapa? Karena mereka kumpul sama tukang maksiat, kumpul sama orang-orang yang berdosa. Ya, misalnya penjual miras, penjual minuman keras, pabriknya, penjualnya, pembelinya dosanya sama. Ya, bandar narkobanya,
resellernya, yang meminumnya, yang mengkonsumsinya, yang menyebarkannya pun itu haram. Sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in lam ya'malu bi amalihim. Ya. Kenapa dilaknat oleh Allah? Kenapa mereka mendapat musibah, bencana, bala dari Allah Subhanahu wa taala sementara mereka tidak melakukan hal tersebut, ya. Jadi coba enggak usah jauh-jauh. Nanti kumpul, enggak usah jauh-jauh. Kita pakai peci lah ibaratnya. Pakai peci ataupun nggak pakai peci, baju koko ataupun sarung, tiba-tiba di jalan nongkrong teman kita lagi majas. Lagi nongkrong, ternyata teman kita ngeluarin narkoba, ngeluarin sabu-sabu, tiba-tiba polisi datang. Tiba-tiba polisi datang, di situ lagi konsumsi sabu-sabu, ekstasi. Tiba-tiba polisi datang. Kira-kira temennya ente itu nggak konsumsi narkoba, cuma ngeliatin doang, cuma duduk di situ aja. Kira-kira yang nggak konsumsi tersebut, yang nggak memakai narkoba tersebut, ditangkap juga nggak? Ditangkap juga. Meskipun nggak pakai, meskipun tidak memakai, meskipun tidak meminum, meskipun tidak memakai narkoba juga. Tapi karena kumpul di situ, balanya kena, musibahnya kena, bencananya juga kena. Al-bala ya umusoleh wa toleh. Bencana itu, musibah itu tidak peduli kalau udah waktunya kena, ya kena siapa aja, ya kena orang yang baik dan orang yang tidak baik, ya itu perlu digarisbawahi. Ya ma'al masyad wa in lam ya'malu bi amalihim, meskipun ya mereka tidak mengerjakan pekerjaan mereka, meskipun mereka tidak ikut memancing bersama mereka, tetapi karena berdiam diri, ya meskipun ikat, ya meskipun temannya ikat, tapi nongkrong di situ juga, ya nggak boleh begitu, kita ngopi aja biasa segala macam, nggak bisa, kepegang juga, ya kepegang juga. Makanya di sini, ya wanajatil firqatul dzalita, yang selamat itu golongan yang ketiga. Kalau seandainya ente tadi ibarat kata, jangan makan narkoba, ibarat kata, anu udah ingetin inti, awas bahaya, dan orang tersebut pindah semuanya nggak di situ, nggak bakal ketangkep polisi, nggak bakal ketangkep polisi. Jadi ini jadi ibrah, jadi pelajaran kita di kehidupan kita sehari-hari. Yang tugas kita menyampaikan, tugas kita ngasih tahu, tugas kita menasihati, tugas kita mengingatkan, tugas kita memberitahu, menegur saudara-saudara kita jangan sampai tertimpa hal-hal yang tidak baik, jangan sampai tertimpa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, wa dzalika qauluhu ta'ala anjaynal ladzina yanhauna 'anil su'i wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk, dari perbuatan jelek. Dan kami berikan siksa, ya, orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang sangat perih setelah mereka berbuat kefasikan, ya, bimakamu yang syukur, dengan mereka yang melakukan perbuatan kefasikan, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famasakumullah qiradatan wa lanahu. Allah ekstrimnya itu Allah menjadikan muka mereka semuanya seperti kerah. Ya, Allah menjadikan muka mereka semuanya seperti kerah dan Allah melaknat kepada mereka semuanya, melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan-jangan ya, kalau kita belajar sejarah dulu kita pernah dengar bahwasannya nenek moyang manusia ini dari kerah berdaun. Teori Darwin yang mengatakan bahwasannya nenek moyang manusia itu ya dari kerah, dari monyet. Ada yang namanya Homo soluensis, ada yang namanya Homo sapiens. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak itu pelajaran itu sejarah itu. Masih ada itu. Ya. Mungkin yang keturunannya kerah monyet mungkin orang-orang Yahudi, dan jalan-jalan turunan orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mukanya seperti muka kerah. Ya, karena melanggar perintah dari Allah Subhanahu. Yang mempercayai itu jangan-jangan nenek moyangnya Yahudi beneran ya. Ya, kama fil ayat al-ukhra au nal'anahum kama la'anna ashabas sabat.
atau kami akan melaknat mereka sebagaimana kami telah laknat orang-orang yang melanggar untuk memancing pada hari Sabtu. Wa takunul hijrah al-mujanabah li ahli ma'asi indal iyasi min qabulihim lil haq. Dan adapun hijrah ya, berpindah dari kemurkaan Allah menuju ridhonya Allah, dari maksiat Allah menuju ketaatan kepada Allah, ya, di ahli ma'asi indal iyas, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, min qabulihim lil haq, dari ya menerimanya mereka terhadap kebenaran. Ya. Jadi dianjurkan kita untuk berhijrah untuk melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihan, menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi hamba-hamba yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang mendapatkan maunah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, jangan lupa kesimpulannya, cintai sesuatu karena Allah dan bencilah juga sesuatu karena Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita semakin baik, mudah-mudahan kita semakin barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.